Yang Mulia, Pak Oto, ya. ya, untuk memanggil dari pihak menteri dan sebagainya, maka mungkin sebaiknya itu tidak diperlukan. Mahkamah bisa memanggil sepanjang diperlukan oleh mahkamah. Kemudian juga kepada para pihak perlu disampaikan bahwa hari Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi. Yang pertama yang perlu didengar oleh Mahkamah adalah Saudara Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian yang kedua, Bapak Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. 3, Ibu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan. 4, Ibu Tri Risma Harini, Menteri Sosial. Dan 5, dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Mahkamah Konstitusi memanggil 4 Menteri Kabinet untuk hadir menjadi saksi dalam sidang sengketa pemilu Presiden 2024. Menteri Jokowi yang dipanggil yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Menko PMK Muhadjir Effendi, mereka dijadwalkan pada sidang Jumat 5 April. Menurut Ketua MK Soehartoyo, para menteri dipanggil karena MK menganggap kesaksian ketiganya penting. Terus terang aja, kami tadi menyampaikan pendapat bahwa seharusnya ini tidak terjadi. Jadi jangan dia datang ke pengadilan, Pak Hakim, saya ini benar, tolong Hakim, ya panggil si Anu. Itu nggak bisa. Permohonan kami telah menginspirasi Majelis Hakim untuk mencari kebenaran materi di persidangan ini. Bahwa ada hal serius yang perlu diklarifikasi kepada keempat menteri yang diminta hadir. Jadi 5 yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah, ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2, karena sebagaimana diskusi universalnya kan Badan Peradilan yang menyelenggarakan persidangan yang sifatnya interpartes itu kemudian nuansanya menjadi keperpihakan kalau mengakomodir pembuktian-pembuktian yang diminta oleh salah satu pihak. Jadi ini semata-mata Pak Oto untuk kepentingan para hakim. Hakim memilih pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan. Yang nanti mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5 April 2024. Mengenai menghadirkan, panggilan mahkamah menghadirkan 4 menteri dan 1 lembaga penyelenggara pemilu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Meskipun tadi ya, di dalam persidangan mahkamah menyatakan bahwa permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 untuk menghadirkan menteri itu ditolak, tapi sejatinya bahwa permohonan kami telah menginspirasi Majelis Hakim untuk mencari kebenaran materi di persidangan ini. Bahwa ada hal serius ya, yang perlu diklarifikasi kepada keempat menteri yang diminta hadir. Ada satu yang memang berbeda yang kita minta hadirkan Pak Zulkifli Hasan diganti dengan Menteri Muhadjir Effendi. Tapi yang satu yang surprise adalah permintaan mahkamah menghadirkan DKPP. Ini luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena dasar permohonan kami, pintu masuknya permohonan kami untuk menyatakan ada pelanggaran terukur adalah sejak adanya putusan DKPP yang menyatakan KPU melanggar prosedur dalam menetapkan pasangan calon. Ini luar biasa. Nanti kami yakin akan mendapatkan fakta yang disampaikan oleh DKPP bahwa ada penerimaan berkas pendaftaran pasangan calon, kemudian pembuatan berita acara yang lewat dari batas jadwal yang ditetapkan oleh KPU. Harusnya 25 dikeluarkan berita acara tanggal 27. Harusnya PKPU dirubah dulu, PKPU juga dirubah. Dan ini kami menjadi optimis bahwa pelanggaran terukur ini nanti terkonfirmasi dari pemberi keterangan. Ini sangat luar biasa, sangat surprise. Kami apresiasi yang luar biasa kepada mahkamah. Semoga persidangan hari Jumat semua yang dipanggil mahkamah hadir. Mahkamah Konstitusi atau MK mengaku memiliki alasan tersendiri di balik keputusan mereka memanggil 4 Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk bicara dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Sebagaimana dalil-dalil para pemohon, bukti-bukti yang diajukan
jawaban KPU, keterangan pihak terkait atau Prabowo Gibran, dan Bawaslu, maka yang perlu untuk didalami dan lebih lanjut 4 pihak tersebut, ujar juru bicara Hakim MK Eni Nurbaningsih pada Senin 1 April 2024 sore. Ia tidak menjelaskan lebih lanjut soal pertanyaan lain, semisal mengapa Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak termasuk dalam daftar nama menteri yang dipanggil MK. Padahal Capres-Cawapres nomor urut 1 dan 3, Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan Ganjar Pranowo Mahfud MD juga memasukkan soal pengangkatan 271 pejabat kepala daerah sebagai salah satu dalil permohonan sengketa Pilpres 2024. Eni juga meyakini para menteri tersebut tidak akan mangkir pemanggilan dengan alasan apapun. Akan disampaikan pemanggilan oleh MK secara sah dan patut, sehingga tentunya hadir, ucap dia. Sebelumnya diberitakan, MK memutuskan untuk memanggil 4 orang Menteri Kabinet Indonesia Maju untuk berbicara di dalam sidang lanjutan sengketa Pilpres 2024 pada Jumat 5 April 2024. Keempat menteri itu meliputi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan atau PMK Muhadjir Effendi, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri Sosial Tri Risma Harini. Jumat akan dicadangkan untuk pemanggilan pihak-pihak yang dipandang perlu oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan hasil rapat yang mulia para hakim tadi pagi, kata Ketua MK Suhartoyo pada Senin 1 April 2024. Satu pihak lain yang akan dipanggil MK pada hari itu adalah Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP RI. Suhartoyo menegaskan, pemanggilan ini bukan berarti MK mengakomodir permintaan Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD selaku pemohon, yang memang sebelumnya meminta agar sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju dipanggil mahkamah. Ia berujar, dalam sidang sengketa seperti ini, MK tidak bersifat berpihak dengan mengakomodir keinginan salah satu pihak terlibat sengketa. Jadi semata-mata untuk mengakomodasi kepentingan para hakim. Jadi dengan bahasa sederhana, permohonan para pemohon sebenarnya kami tolak, tapi kami mengambil sikap tersendiri karena jabatan hakim. Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat, yakni pada 5 April 2024, jelas Suhartoyo. Sebelumnya, MK membuka kans menghadirkan beberapa Menteri Kabinet Indonesia Maju ke dalam sidang sengketa Pilpres 2024, sebagaimana permintaan pemohon Anies Muhaimin dan Ganjar Mahfud. Namun demikian, Ketua MK Suhartoyo menegaskan, dalam perkara sengketa bersifat adversarial seperti ini, Mahkamah harus berhati-hati karena ada irisan-irisan keberpihakan jika majelis hakim memanggil orang tertentu selaku saksi atau ahli pemohon. Sehingga, jikapun dihadirkan, maka menteri-menteri yang dipanggil itu bukan sebagai saksi atau ahli pemohon, tetapi pemanggilan tersebut atas dasar kebutuhan mahkamah. Kubu Anies meminta agar menteri yang dipanggil meliputi Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Risma Harini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, dan serta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke ruang sidang. Sementara itu, kubu Ganjar meminta menteri yang dipanggil meliputi Sri Mulyani dan Risma, serta belakangan juga berencana meminta MK menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi. Kedua pemohon itu mendalilkan bahwa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengerahkan sumber daya negara untuk membantu pemenangan Prabowo Gibran dalam Pilpres 2024. Utamanya melalui penggelontoran bansos secara jor-joran dengan jumlah yang hampir menyamai bansos era pandemi COVID-19. Sementara itu, Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran Otto Hasibuan
mengaku senang jika 4 menteri hadir langsung dalam sidang sengketa Pilpres 2024 di MK. Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan mengaku tak masalah. Mahkamah Konstitusi atau MK bakal memanggil 4 Menteri Presiden Joko Widodo atau Jokowi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April. Kami terus terang saja, fine-fine saja. Bahkan kami mungkin lebih yakin kalau menterinya bersedia datang, semuanya akan lebih jelas dan tuntas, kata Otto di gedung MK pada Senin 1 April. Otto mengatakan, jika keempat menteri itu hadir dalam persidangan, maka tim pembela Prabowo Gibran tak perlu lagi mengeluarkan energi untuk mencari saksi-saksi lainnya. Kalau saksi-saksi yang lain kan pasti hanya sifatnya sepotong-sepotong. Tapi kalau udah menteri menjelaskan, ya tuntas, jawabnya. Otto berharap kesaksian keempat Menteri Presiden Jokowi itu membuat posisi Prabowo Gibran dalam perkara ini jauh lebih baik. Mudah-mudahan kalau mereka datang hari Jumat, para menteri ini bersaksi. Kami akan mendapat posisi yang lebih baik karena semua menteri-menteri itu akan menjelaskan yang sebenarnya yang menurut kami tidak ada dalam masalah kasus ini, katanya.